Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Ismail. Nama keren di dunia maya Ismail Dahsyat. Saya mahasiswa Fakultas Teknik Prodi Teknik Komputer Universitas Melodra. Saat ini saya semester 6. Baik, saya diberi tantangan untuk menyampaikan konsep dasar IP address dan tata cara pengalamatannya. Baik, tantangan saya terima. Kita belajar ini. Lanjut ya guys. Ada syarat yang harus dipahami dulu ketika kita mau mempelajari IP address dan pengalamatannya. Yang pertama adalah kita menguasai materi networking model. Kemudian kita harus tahu TCP/IP serta enkapsulasinya itu ya. Oke, lanjut. Apa sih networking model itu? Jadi adalah sebuah model atau referensi dalam pengembangan dan pemahaman komunikasi data jaringan. Jadi kalau tanpa model maka kita akan bingung. Tapi dengan model, dengan di model ya, artinya rapi tatanannya, lapisannya gitu, maka akan memudahkan untuk strukturnya, pengaturannya, dan untuk bisa berkomunikasi antar lapisan gitu. Dan tujuannya agar seluruh pabrik atau vendor-vendor perangkat keras maupun perangkat lunak juga bisa menyamakan ya, atau membuat standar. Istilahnya walaupun berbeda merek, walaupun berbeda perangkat keras, saling bisa berkomunikasi dengan adanya model networking. Oke, networking saat ini modelnya ada OSI dan TCP/IP. OSI ini cek lagi ya, kalau tidak salah kepanjangannya adalah Organization Standard Internasional gitu ya. Benar nggak sih? Atau salah ya? Pokoknya kita tahu OSI ya. Meragukan begitu ya. Kemudian TCP/IP ya. Oh, kalau OSI ini standarnya, maaf ya. Kalau OSI standarnya, kalau organisasi namanya ISO, International Standard Organization. Ini nama standarnya adalah OSI. Maaf ya, aduh malu-maluin aja nih. Nah, tapi anak engineering, anak teknik ya harus tahu ya. Baik, networking sekarang menggunakan TCP/IP model karena TCP/IP ini lebih less formal ya. Less formal tuh ya tidak formal. Plus itu artinya tanpa formalitas lah itu ya. Belum diformalitaskan tapi sudah terbukti atau sudah dipakai begitu. Seperti itu. Sedangkan OSI itu formalitas banget atau prosedural banget, atau istilahnya ya ini untuk kepentingan edukasi. Jadi OSI ini lebih kompleks, sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. Maka kalau kita bicara model ya itu sebenarnya model OSI. Lanjut ya, OSI model, ya, ruwet ya guys, ini kecil apalagi. Ada 7 lapisan, ya. Lapisan yang ketujuh adalah application layer. Fungsinya nanti kita bahas di bawah. Nah, menggunakan layanan TCP dan UDP. Kemudian yang keenam, presentation layer, untuk mempresentasikan istilahnya data-datanya berupa teks atau gambar dan mengenkripsinya, fungsinya seperti itu. Kemudian yang kelima, session layer, ya, mengatur sesi, ya, memberi waktu, memberi kesempatan untuk data dikirimkan seperti itu.
Nanti dibahas di bawah. Kemudian yang keempat, transport layer. Data diangkut ya, dikirim dalam bentuk segmen-segmen. Nah, protokol yang digunakan adalah TCP dan UDP. Mungkin gambarnya terlalu kecil ya, nanti ini apa namanya, karena saking banyaknya. Kemudian layer yang ketiga adalah network layer ya. Network layer menggunakan IP Internet Protocol. Ini ada IP versi 4, ada IP versi 6. Versi 5-nya kemana? Sebenarnya versi 5-nya ada ya, tapi ya, tidak kita bahas. Atau udah termasuk di IP. Fungsinya routes packet according. Ini untuk membuat rute jalan ya, pengiriman paket. Sorry, kalau di network transport ini segmen ya, network di paket. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Data link layer ya. Data link layer ini layer kedua. Ini sudah berbentuk kalau di sini segmen dan kalau di atas bentuknya data ya. Persentase layer aplikasi, presentasi dan session layer ini masih berupa data. Ini transport layer, data diubah sudah menjadi segmen-segmen, potong kecil-kecil. Nah, di network layer, potongan-potongan tadi diberi kapsulasi lagi berbentuk paket. Nah, pada data link, paket-paket tadi dibongkar lagi, dikapsulasi lagi, dibentuk sebagai frame. Nah, frame-frame tadi pada lapisan fisik yang sudah berbentuk tegangan listrik dan port, maka diubah menjadi sinyal-sinyal digital atau sinyal-sinyal listrik. Nah, ini rangkumannya. Application layer fungsinya adalah menyediakan antarmuka antara aplikasi dan protokol. Misalkan adalah HTTP. Persentase layer mendefinisikan dan menentukan format seperti ASCII, teks, binary, JPEG, dan juga enkripsi. Session layer mendefinisikan bagaimana komunikasi dimulai, dikendalikan, dihentikan, ya. Ada request, ada timeout-nya, gitu ya. Ketika sebuah koneksi diberi sesi, sebuah data diberi sesi, diberi waktu. Ketika waktunya habis, timeout, maka dihancurkan. Itu ada di sesi, ya. Kemudian transport layer, host to host. Host to host antara klien dan server, pembentukan koneksi. Nah, kalau ada yang pengirimannya tidak berhasil, maka minta dikirim ulang. Itu adanya di transport layer. Kemudian network layer. Network layer, tiga fungsi utamanya adalah untuk pengalamatan logiknya. Nanti kita bahas di sini untuk IP address. Routing, penentuan rute-rute terdekat, tercepat, ya. Kemudian menentukan rute terbaik. Data link layer menentukan aturan ketika perangkat mengirim data melalui media kabel atau nirkabel ya. Kemudian physical layer menentukan karakteristik fisik media seperti nilai tegangan konektor, jumlah pin dan seterusnya. Nah, maka yang harus dipahami dari networking model adalah hafal nama lapisan dan fungsinya. Pahami cara kerjanya, kenali PDU, protokol data unit. Nah, ini masih prasyarat ya untuk memahami IP address. Hafal namanya ya, OSI layer namanya dihafalkan, application, presentasi dan seterusnya. Nah, pada TCP model, ini model OSI model TCP. Nah, TCP ada yang masih original itu application transport internet and link. Sedangkan pada update application transport data link. Nah, pahami cara kerjanya. Tadi banyak sekali ya, kita lihat protokol-protokol yang digunakan banyak sekali. Tapi kita cukup atau secara sederhana pahami saja protokol-protokol yang digunakan. Misalkan lapisan aplikasi presentation session itu menggunakan protokolnya Telnet, FTP, HTTP, dan DNS. Nah, pada transport
TCP dan UDP, network menggunakan IP protokolnya, ini device-nya, data link, Ethernet, physical, RJ45, dan seterusnya. Kenali PDU. Nah, PDU itu adalah protokol data unit. Jadi setiap lapisan punya PDU, punya protokol data unit. Jadi kalau data, nah data di situ ya tergantung lapisannya. Jadi kalau masih di lapisan 5 sampai 7 masih berbentuk data. Ya, contoh data misalkan teks, voice, gambar, video seperti itu ya. Misalkan seorang klien mengupload dokumen teks, nah, itu masih berupa data sebutannya. PDU pada lapisan 7 sampai 5 berupa data, masih berupa data. Tapi ketika di lapisan 4, data ini berubah menjadi segmen. Data ini mungkin besar. Jadi pengiriman data akan melalui jalur atau kanal, istilahnya kanal atau jalurnya, baik kabel maupun dari kabel. Maka data itu tidak bisa langsung dikirim utuh, gitu ya. Dipotong-potong membentuk segmen. Istilah pemotongan di sini adalah dikapsulasi, ya, dibungkus dan dibongkar, pasang istilahnya. Data dipotong-potong dalam bentuk segmen. Setiap segmen diberi header. Header di sini adalah keterangan, ya, namanya siapa, isinya apa, seperti itu gambarannya. Nah, segmen-segmen tadi pada layar ketiga network berubah menjadi paket. Segmen-segmen tadi, misalnya kita bayangkan segmen tadi itu adalah potongan-potongan data yang sudah ada header transportnya berupa segmen, ditambahkan yaitu tambahkan header pada network layer berubah menjadi paket. Segmen-segmen tadi sudah berubah jadi paket. Pada data link diterima data link lapisan kedua. Paket-paket tadi dikumpulkan dibentuk frame. Frame di sini sama prinsipnya, dibongkar, dienkapsulasi, masukin lagi jadi frame. Frame kemudian dikirimkan kepada layar fisik. Frame-frame tadi adalah kumpulan dari bit-bit, ya, dari sinyal-sinyal digital 0101, 0 menandakan mati, 1 menandakan on, ya. 1 on, 0 off. Nah, pada fisikal berupa network card, port RJ45 itu sudah berupa tegangan listrik yang dikirimkan sinyalnya. Kemudian simbol dari networking model adalah betapa pentingnya memahami networking model jadi OSI dan TCP/IP. Jadi harus tahu juga perbedaan keduanya. Jadi perbedaannya kalau OSI ada 7, kalau TCP ada 4, di-upgrade jadi 5. Dan 3 hal yang patut diingat untuk memahaminya. Tadi ya sudah, nama lapisan fungsinya, pahami cara kerjanya, dan PDU-nya. Oke. Kita ke syarat kedua, memahami TCP/IP. Model udah tahu. Oke. Untuk TCP/IP dan enkapsulasinya, kita harus tahu dulu apa itu protokol, ya. Jadi protokol itu gambarnya seperti blueprint, ya. Blueprint sebuah bangunan yang di blueprint itu rancangan, ya, rancang bangun, peraturan rancang bangun yang sudah tahu pondasinya, contoh rumah, ya, desain internal, eksternalnya, dan seterusnya, sehingga nanti yang membangun itu tidak bingung. Dengan adanya blueprint tersebut, semua pihak yang mengerjakan bangunan tersebut akan bisa bekerja dengan baik, maupun tukang listriknya, tukang catnya, interior desainnya, dan seterusnya. Jadi protokol itu merupakan cara agar setiap perangkat yang berbeda-beda bisa saling berkomunikasi dengan efektif dan baik secara perangkat lunak maupun perangkat keras. Di arti yang lain, protokol juga adalah aturan-aturan yang harus ditaati oleh semua perangkat.
Baik, lanjut. TCP/IP sebagai networking model saat ini. Oke. Pada tahun 80-an masing-masing vendor produksi protokolnya masing-masing, hardware-nya masing-masing, sehingga tidak bisa connect antara vendor satu dengan vendor. Jadi kalau orang sudah pakai punya merek IBM, ya IBM terus kalau mau connect gitu ya. Nah, tapi di tahun 90-an sudah ada TCP/IP, maka vendor A, B, C ini menggunakan TCP/IP, mulai ada saling kerjasama. Di tahun 2000-an seluruhnya menggunakan TCP/IP. Oke ya, manfaatnya tadi sudah disebutkan bahwa kalau kita punya flash disk itu bisa dibaca di laptop manapun, di flash disk manapun, di laptop atau hardware manapun ya, karena kita menggunakan prinsip TCP/IP. Lapisan TCP/IP dan contoh protokolnya ya, kita udah bahas, sudah mirip gitu ya sebenarnya. Nah, nanti kita lebih fokus kepada internet protokol. Tapi bolehlah kita bahas dulu ya. Lapisan application pada TCP/IP ini protokolnya adalah HTTP. Contohnya, misalkan seorang user mengakses sebuah homepage, misalkan google.com ya, atau unwir ACID ya, atau onpig.net. Ini menggunakan layanan HTTP, aplikasinya berupa melalui browser. Kemudian transport, isinya sama TCP/UDP tadi udah bahas, tapi lebih detail lagi nanti kita bahas. Kemudian internet, isinya IP. Protokolnya adalah IP ya. Pada link layer, lanjut. Ini kita udah bahas application layer, prinsipnya sama tadi. Nah, contoh penggunaannya pada ketika web browser menggunakan layanan HTTP protokol membuka sebuah halaman homepage. Secara global, web server membuka halaman homepage, misalkan unwir ACID, oleh web server diberikan, tampilkan. Tapi ternyata tidak sederhana itu. Jadi di web server itu, ketika ada request permintaan dari web browser, maka oleh web server, ketika yang diminta itu ada halamannya atau ada alamatnya ditemukan, oke, maka dikirimkan data. Nah, data tadi diberikan header. Tadi kita header udah sedikit bahas. Header itu memberikan informasi tambahan bahwa ini namanya apa, isinya apa, itu ada di HTTP. Nah, kalau sudah terjadi koneksi antara web dan web browser dan server, data yang dikirimkan form HTML-nya itu, maka keseluruhannya akan dikirimkan. Jadi kalau ini saya minta misalkan unwir ACID, kalau servernya oh iya unwir ACID dikirimkan. Nah, sebenarnya diberi header. Kemudian data-data homepage yang keseluruhan ketika sudah connect akan diteruskan atau akan dilengkapi begitu ya. Kemudian yang kedua, TCP/IP transport layer. Tadi, nah pada transport layer yang digunakan adalah protokol TCP dan UDP. Nah, TCP itu adalah dia harus berorientasi pada koneksi. Jadi salah satu fungsi TCP itu adalah adanya error recovery. Ketika web browser sudah meminta merequest, kemudian web server melayani requestnya, data dikirim, gitu ya, melalui TCP, nah sekuen 1 gitu ya. Yang sekuen 2 juga dikirim, yang sekuen 3 juga dikirim. Nah, ketika sudah semuanya terkirim, tapi ada yang gagal satu misalkan, maka fungsi dari TCP ini dia menanyakan atau yang gagal dikirim kembali. Nah, itu salah satu fungsi TCP error ya, TCP error recovery. Dan ternyata tidak juga selalu sederhana seperti ini, bahwa di web server dan web browser ketika ada request maka terjadi 3-way handshake. 3-way ya, 3 cara untuk berjabat tangan. Jadi 3 cara yang dilakukan TCP itu dengan web server. Pertama, kata TCP-nya, ini saya web browser meminta
katakanlah google.com. Nah, kata web servernya, oh iya google.com itu ada, ya. Dikirim sinkronisasi, inisialisasi, dia siapa, begitu maksudnya alamat IP-nya berapa, gitu. Kemudian oleh web server, ya, sinkronisasi acknowledge, dikenali gitu ya. Setelah dikenali, maka terbentuk establishing connection, terbentuk sebuah jalur untuk pengiriman data. Jadi kalau digambarkan secara umum 3-way handshake itu pertama kenalkan, maka si server mengenal, saya klien, kata kliennya, kata servernya, saya server. Kemudian kalau sudah handshake pertama, sudah saling kenal, sudah tahu, maka web server mengirimkan apa permintaanmu. Nah, tolong buka alamat ini, kirimkan. Jadi 3 kali sinkronisasi diterima, ya. Kemudian kalau sudah koneksi dikirimkan data. UDP. Nah, kalau UDP kebalikan dari TCP/IP. Jadi kalau UDP ini untuk nelpon, ya, untuk suara. Pertanyaannya, apakah semua host-to-host itu menggunakan TCP? Tidak selalu, karena tidak semua komunikasi membutuhkan pengiriman data yang reliable. Contohnya komunikasi suara. Jadi komunikasi suara itu butuh kecepatan yang tinggi. Maka pertimbangannya UDP itu butuh komunikasi yang cepat, tidak perlu membentuk koneksi terlebih dahulu, dan tidak butuh recovery, ya. Jadi harus ngomong A, langsung A sampai sananya. Bukan A itu nunggu koneksi dulu. Itu UDP, ya. Disebut juga kebalikan atau lawan dari TCP. Kebalikannya. Kalau TCP harus selalu connection oriented, harus connect dulu, ya. Kalau UDP tidak. Oke. Kemudian dalam pengiriman HTTP, request dan pengiriman HTTP itu tidak terlihat sederhana ini. Itu ada menggunakan domain name system atau DNS. Adalah sebuah protokol yang digunakan untuk menerjemahkan alamat domain. Contohnya config.net menjadi alamat. Ketika web browser atau klien ini meminta saya buka Google, DNS itu menerjemahkan Google itu adalah alamatnya, alamat IP address-nya sekian, ya. Itu oleh DNS. Kita lihat saja gambarnya. Nah, yang ketiga, TCP/IP Internet Layer. Jadi analogi internet protokol itu seperti kantor pos, ya. Ini kita udah pada layer ketiga, ya, internet layer atau network layer. Isinya protokolnya adalah internet protokol. Memahami internet protokol, kita gambarkan seperti kantor pos. Misal kita mau ngirim 2 surat, satu ke Jakarta, satu ke Singapura. Maka oleh kita yang ngirim surat, gak usah perlu bingung, isi aja alamatnya, kemudian taruh di kantor pos. Maka kantor pos yang sudah memiliki datanya mudah saja. Yang ke Jakarta langsung dikirim ke Jakarta, sedangkan yang di luar jangkauan area kantor pos, maka melalui kantor pos terdekat yang daerahnya baru dikirimkan. Gambarnya seperti itu. Nah, lalu apa kaitannya dengan IP? Ya. Jadi kaitannya dengan IP bahwa alamat tadi dibagi menjadi 2. Alamat network address, misalnya daerah Jakarta, bisa dianggap seperti kode pos, dan alamat host address. Jakarta itu ternyata ada Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan seterusnya. Ini bisa dianggap sebagai alamat detail pengiriman, contohnya nomor rumah. Jadi kalau network address misalkan nama daerahnya, host address adalah alamat rumah, lebih detail. Karena paket dikirim berdasarkan alamat IP, ya, jelas, ya. Klien mengirim ke DNS server. Klien misalkan google.com. Nah, alamat IP tentu berbeda, alamat networknya 2,
eh, 2 ya. Ini 3. Pada IP client yang satu-satu ini dia minta dulu request ke DNS Google. Nah, ketika Google berarti lagi ke DNS dulu. Oleh DNS, IP Google sekian ya, dikembalikan lagi ke klien. Maka klien merequest HTTP ke web server. Nah, di sini fungsinya router itu adalah fungsi router ini mencari daerah terdekatnya. Lewat mana yang memungkinkan, ya. Seperti itu. Nah, contohnya di sini kita ulang lagi proses yang sudah jelas tadi di atas. Pertama, klien mencari IP web server. Setelah itu dilakukan komunikasi HTTP diawali dengan pembentukan koneksi. Ya, ini klien menghubungi mau ada permintaan ke server. Saat proses melakukan HTTP, di sini pesan yang dikirim sudah memiliki header. R1, nah, kemudian ke R3, dari R3 ini balik lagi, diberi header, destination, tujuannya adalah network 3, sumbernya dari network 1. Seperti itu. Baik, maaf dari jeda, kita lanjutkan. TCP/IP ini mengalir data link pada physical. Nah, terjadi pada layer 4 ini yang tadinya IP paket itu di enkapsulasi, diberi tambahan header dan yaitu isinya Ethernet header dan Ethernet trailer ya. Kemudian data ditransmisikan, dikirim, diterima oleh router. Di enkapsulasi, dibuang headernya, maka IP paket ini hanya dibongkar ya, dibongkar, yang diambil lagi ya, hanya IP paketnya. Tahapan-tahapan seperti ini gambar aja lebih jelas ya. 5 tahap enkapsulasi pada data ya, pada application layer yaitu data. Ini bahasanya tadi seperti PDU ya. PDU pada application layer adalah sebuah data. Kemudian data ini enkapsulasi pada transport layer berupa segmen. Nah, diberi header yaitu menggunakan TCP atau UDP header. Kemudian dari transport layer diteruskan ke network layer, lapisan ke bawah berikutnya adalah maka data dari application jadi segmen, dari segmen menjadi paket, ditambahkan IP header. Lanjut pada data link, ya, paket diterima data link, ditambahkan data link header, disebutnya frame, menjadi frame, PDU-nya frame. Paket datanya. Kemudian paketnya menjadi frame. Frame ini diteruskan kepada physical layer, ya, dirubah menjadi sinyal-sinyal digital atau tegangan berupa on ditandai dengan 1, off ditandai dengan 0, atau dikenal bits digit biner ya, 10110 ditransmisikan. Jadi misalkan yang ditulis itu config.net, enter oleh user, caranya seperti ini, diterima oleh server di bagian physical layernya lagi berbentuk bit, dikirim kepada data link, maka di enkapsulasi, dibongkar, dibuang data linknya, maka frame ini diberikan kepada network layer, dibuang IP headernya, diberikan kepada dibuang sini di enkapsulasi gitu ya,
Pada transport layer dibongkar DCPU atau UDP header-nya. Pada application layer berupa data lagi. Ya. Nah, oke. Tadi modal dasar tadi dari syarat untuk memahami konsep IP address dan tata caranya. Nanti kita baru masuk ke intinya gitu ya. Jadi pada panjang lebar itu hanya pengantarnya saja ya, syaratnya. Baik, Internet Protokol atau IP ya. Kita bicara di sini, bicara IP sebelum IP address dan IP. Internet Protokol IP berada di internet layer atau network layer TCP/IP. Jadi IP itu ada pada lapisan internet atau network. Kira-kira tugas internet layer atau network itu adalah seperti ini nih, menyediakan interface ke layar-layar di atas, sudah jelas ya. Setiap layer melayani lapisan atas dan melayani lapisan di bawahnya gitu ya. Kemudian melakukan pekerjaan routing, sudah tadi disebutkan fungsi utamanya, routing gitu ya, salah satunya. Kemudian karena internet protokol yang tahu sistem interkoneksi di sebuah jaringan, kan tiap perangkat yang terhubung di jaringan punya alamat. Nah, alamat itulah yang kita sebut sebagai IP address. Oke. Setiap paket yang diterima atau dikirim diperiksa dulu alamatnya. Kalau tujuannya adalah perangkat lain, maka dilihat tabel routingnya dan dipilih jalur mana yang paling baik. Kalau alamatnya adalah perangkat itu sendiri, maka dienkapsulasi menjadi PDU layar bawahnya hingga sampai ke bits. Nah, ini kalau contohnya localhost ya. Tidak untuk keluar, maka segera diproses. Salah satu fungsi loopback dikatakan untuk memeriksa TCP/IP stack karena paket tersebut dienkapsulasi dan diproses untuk dirinya sendiri. Loopback itu mengirim ke dirinya sendiri. Loop putar back kembali, berputar kembali. Jadi bahasan IP address kita sekarang adalah bagian kecil dari network layer di internet protokol. Jadi IP address itu bagian dari IP, internet protokol, bagian terkecilnya aja. Jadi hanya bagian kecilnya. Penjelasan dasar IP address. Oke ya, dari kita materi utama yang masuk nih. Apa sih IP address itu? Ya. Oke, pertama IP address digunakan sebagai alamat logik. Jadi alamat logika gitu ya. Bukan alamat fisik atau bukan alamat nyata istilahnya. Kalau di dunia nyata tuh bukan alamat rumah sebenarnya begitu. Jadi alamat logik sebuah komputer yang melekat di network interface card atau NIC ya. Jadi IP address itu adalah alamat logika yang menempel pada NIC card atau pada perangkat-perangkat komputer. Kemudian alamat tersebutlah yang digunakan untuk mengirim paket baik dalam sebuah jaringan yang sama maupun jaringan berbeda. Dan hal ini terjadi di network layer yang menggunakan internet protokol. Jadi sudah jelas internet protokol pada sini ya. Jadi adanya pada internet protokol IP pasti ada IP address-nya. Jadi kalau menggunakan IP internet protokol pasti ada IP address-nya. Oke. Ya, lanjut. Nah, kita terminologinya dulu biar kita paham nih. Terminologi itu bahasanya dulu ya. Syarat pertama memahami IP address, kita harus kenal beberapa terminologi atau istilah yang nantinya akan kita gunakan ya. Pertama bit. Apa itu bit? Bilangan biner, nilainya 1 on, 0 adalah off. Jika masih belum paham biner ya belajar dulu lah di semester awal teknik engineering, teknik komputer maksudnya, pasti ketemu sistem digital ya. SIMD. Kemudian byte ada bit nilainya 1 atau 0, 1 on berarti 0 mati off. Nah, kemudian ada byte
sama dengan 8 bit. Jadi byte isinya 8 bit. Oke, paham? Nah, kemudian ada oktet. Satu oktet terdiri dari 8 bit ya. Nah, sama dengan byte dan IP address terdiri dari 4 oktet ya. Kemudian istilah berikutnya adalah network address. Ya, network address adalah alamat network seperti alamat perumahan maupun blok perumahan gitu. Contoh ada perumahan namanya perumahan Taman Gatsu. Nah, itu disebutnya network address. Nah, sedangkan host address-nya adalah alamat host atau seperti rumah aktual sebuah rumah di perumahan. Jadi contohnya, kamu lemahnya di mana? Perumahan Taman Gatsu. Nah, rumahnya di blok mana? Di blok E nomor 5. Nah, E nomor 5 itu alamat aktualnya itu disebut host address. Kemudian ada lagi broadcast address. Sebuah alamat yang digunakan untuk mengirim pesan ke semua host. Oke ya. Ini ngerekam nggak nih? Jangan-jangan nggak ngerekam ya. Ngerekam. Oke. Kemudian broadcast address, sebuah alamat yang digunakan untuk mengirim pesan ke semua host. Jadi ada alamat yang digunakan untuk broadcast. Jadi kalau broadcast itu dikirim ke alamat itu, semua host dapat beritanya. Atau dapat, tergantung yang dikirim, apa berita, apa video, apa audio visual, atau teks gitu. Istilahnya ada alamat broadcast. Kemudian juga ada istilah subnet atau subdivided network. Anggap saja subnetwork seperti di perumahan ada blok A, blok B, blok C ya. Jadi ada perumahan punya blok. Contoh di perumahan Taman Gatsu ada blok A, blok B, C, D sampai H dan I ya. Nah, itu disebut subnet. Atau network ya, network address yang dibagi lagi dalam bentuk cluster. Jadi subnet adalah sebuah alamat network yang dibagi menjadi bagian-bagian lebih kecil sesuai dengan namanya subdivided. Oke, lanjut. Kita sudah mulai ke IP address. Nah, struktur IP address. Kita perbesar dulu biar agak kelihatan ya. IP address kan terdiri dari 32 bit. Nah, namun dalam penggunaannya 32 bit ini dibagi menjadi 4 bagian masing-masing. Nah, jadi seperti ini. Ini satu oktet. Satu oktet 8 bit. 1, 2, 3, 4. Jadi satu oktet ini isinya 8 bit ya. Nah, satu oktet cara penulisannya ada 3. Dotted decimal notation. Bahasanya leko banget dotted. Dot decimal notation atau disingkat DDN. Contohnya 192 titik. Nah, titik itu dot sini. 192 dot, 168 dot, 10 dot 69. Nah, jadi desimal diwakili. Jadi karena angka bit itu, angka biner itu susah dimengerti oleh orang awam atau ya susah dimengerti gitu ya, harus dikonversikan dulu dan sebagainya, maka langsung dibuat desimal. Satu oktetnya. Ini contoh saja 192, 168, 10. Nah, atau yang kedua, bit notation atau dengan binary, contohnya 11011 dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan hexa notasi. Ya, seperti ini lebih rumit lagi atau lebih kompleks lagi ya. Jarang digunakan tapi ada beberapa program yang menuliskan dengan itu juga ya. Lanjut. Oke. Nah, contoh saja alamat 192.68.10.55 hanya contoh gitu ya. Kemudian dari pembagian IP address di atas, struktur IP address-nya sifatnya hierarki gitu ya. Bersifat terstruktur lah gitu maksudnya. Panjangnya kan 32 bit, berarti totalnya 2 pangkat 32. Berapa? Jadi akan ada 4 berapa nih? 4 miliar ya. 4 miliar 290 juta 294 juta sekian address. Dengan menggunakan IP 4, IP versi 4 yang merupakan 32 bit, maka akan ada alamat 4 miliar untuk seluruh dunia.
Nah, jika flat, jika tidak hierarki nih, misalkan balainya kan sampai 0, maka tidak efektif ya, tidak unik. Tentu hal tersebut tidak efektif untuk routing karena setiap perangkat harus IP-nya harus unik. Dan setiap router di dunia ini harus menyimpan semua alamat-alamat tersebut kalau mau bisa berkomunikasi. Jadi router itu menyimpan alamat sebanyak ini ya di router itu. Dan setiap router di dunia harus menyimpan ya, Oke ya. Maka solusinya adalah struktur IP address dijadikan hierarki. Nah, yaitu ada yang two level hierarki, ada yang three level hierarki seperti ini. Nah, contohnya dua level atau two level hierarchical network host. Yang semangatnya nih. Kemudian three level hierarchy network subnet host. Oke, kita lebih jelas perhatikan gambar di ini. Oke ya. Ini contohnya network host ini berarti ada dua level network dan host. Kalau tiga level network ada subnet. Tadi subnet sudah dibahas. Subnet adalah pembagian network berdasarkan cluster atau kalau di perumahan namanya blok-blok gitu ya. Kemudian host. Ini berarti tiga. Ini juga contohnya dua. Network host juga sama. Network subnet host. Nah, kita hanya membahas yang dua level saja ya fokusnya. Sampai di sini kita harus sudah belajar dua hal terpenting dari IP address. Pertama, panjangnya 32 bit dibagi menjadi 4 bagian yang masing-masing 8 oktet. Yang kedua, strukturnya hierarki, tiap oktet dibagi menjadi network dan host ya. Dan masih ada lagi beberapa kelas. Oke ya, kita lanjut dulu. Alhamdulillah sudah ada azan subuh, tapi sebelum azan kita lanjut dulu sebentar. Kelas IP address. Nah, ada kelas-kelasnya nih guys ya. Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Oke. Jadi untuk apa sih tujuannya di kelas-kelas ini? Ya? IP address didesain menjadi beberapa kelas tujuannya agar menjadi lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan ada IP address yang menyediakan ruang untuk network yang banyak, tapi ruangannya untuk hostnya sedikit. Jadi networknya ruangannya banyak, hostnya, tapi ruangannya sedikit. Nah, dan kita anggap nih bahasa ini network itu ruangan. Satu ruangan, ya, satu network untuk ruangan yang banyak. Ya, kalau di dunia ruangan itu gimana maksudnya? Satu ruangan banyak kursi, nah, begitu. Atau satu perumahan banyak rumah, gitu. Nah, kemudian ada juga sebaliknya. Ada IP address yang ruangan networknya sedikit, tapi ruangan untuk hostnya banyak. Jadi kebalikannya nih kelas C. Networknya banyak, hostnya sedikit. Nah, tengah-tengahnya sedang-sedang dia network host. Nah, maka kita bisa kelompokkan kelas A itu cirinya network host. Ingat, setiap oktet itu diwakili 8 bit. Ini harus dipegang. Jadi kelas A network host. Perhatikan nilai bit untuk networknya. Ada 8 bit kan? Nah, kelas A disebut juga per 8. Kenapa per 8? Karena networknya 8 bit. Maka dia ditulis /8. Kelas B networknya 8. Ada 2. Network 16. Network host 16. Sedangkan kelas C network 3 kali 8-nya berarti 24. Oke. Ini harus kita pegang. Nah, gampang kan? Kelas A paling banyak alokasinya hingga 50% dari keseluruhan IP address versi 4 seperti yang digambarkan di diagram berikut ya. Kelas A alokasinya paling besar, paling banyak. Jadi, kalau mau mendesain network yang paling besar yang menggunakan kelas A. Ya, sedang kelas B sedikit atau kecil kelas C ya. Dengan kelas D dan kelas E itu adalah untuk kepentingan penelitian
sudah terpakai untuk kepentingan masa depan. Kemudian kita range kelas IP address, rentang ya, range rentang panjangnya atau lebarnya atau luasnya kelas IP address. Jadi di sini ada tabel kelas IP address, range-nya dilihat dari bit, oktet pertama, jumlah networknya, jumlah network address-nya, jumlah host address-nya. Udah bahas ya tadi apa network address, host address ya. Contoh kelas A range bits-nya dari oktet pertama adalah 0 sampai 127. Maka jumlah network address-nya ada 126 dari 0 sampai 127. Tapi udah dua sudah digunakan. Maka jumlah hostnya adalah 16 juta sekian. Jadi networknya paling ada 124 ya, jadi dipakai di bawah. Tapi setiap network bukan setiap totalnya 16 juta sekian. Kelas B berarti rentangnya dari 128 sampai 191. Jadi kalau ada kepala 128 itu pasti kelas B sampai 191 ya. Nah, jumlah networknya 16.384. Jumlah host addressnya 65.000. Kelas C 192 sampai 223. Jumlah networknya 2 juta sekian, jumlah hostnya cuma 254. Nah, di sini nih penting. Dari tabel di atas berikut adalah range network address yang valid yang bisa digunakan. Jadi kalau kelas A yang bisa digunakan untuk network address-nya, network address itu berarti berdasarkan bit pertamanya ya, berarti 1, sininya 0 semua. Nah, 1 sampai 126. Yang 0 ini apa ini? Hostnya ya. Host address. Jadi yang networknya ini. Kalau kelas A cuma 1 oktet pertama. Kelas B rentangnya yang bisa digunakan dari 128 sampai 191.255. Kenapa sampai 125? Karena kelas B oktetnya 2. Ya. Oktet pertama, oktet kedua. Nah, oktet pertama ini 128 dan 0. Ini adalah network address-nya. Maksimal sampai digunakan 192, 1255. Kelas C dari 192 00 ya sampai 223 255 255. Ini adalah rank network address yang valid bisa digunakan. Jadi kalau ini mah 3 ya. Kalau kelas C berarti 3 oktet 1 2 3. Nah, ini berarti host address-nya. Oke. Sampai di sini kita break dulu ya, ada sholat subuh, nanti kita lanjut rekamannya. Kita break dulu videonya sampai di sini. Baik, mohon maaf tadi jeda ada sholat, ada azan subuh. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Bismillah, lanjut lagi ya. Aturan network address kelas A. Ini kita pembahasan network kelas A, langsung ke per kelas ya. Tadi kita sudah membahas range, rentang. Kelas A itu rentangnya dari 1 sampai 26, kelas B 128 sampai 191, dan C seterusnya. Oke, sekarang network address kelas A, network address-nya ya. Kita akan membahas network address kelas A terlebih dahulu. Perhatikan gambar kelas IP address di atas ya. Nah, kita bermain di 8 bit yang pertama atau oktet pertama. Ini yang penting aturannya ya. Aturan atau rumusnya pertama, aturan network address kelas A, nilai bit pertama harus off. Ya, harus off atau bernilai 0, dan bit kedua dan seterusnya
Jika bernilai 1 semua akan mencapai rank maksimal. Perhatikan. Jadi ini ada rumusnya, ada tabel 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ini adalah di total 255 ya. Nah, aturan network address kelas A, nilai bit pertama harus of 0. Nah, 0. Oke. Atau bernilai 0. Bit kedua dan seterusnya. Bit kedua juga 0 dan seterusnya. Untuk nilai oktet pertama ya. Sehingga kalau 0 semua ya 0 gitu. Network bit kelas A address oktet pertama nilainya 0. Nah, kemudian untuk mencapai maksimal ya. Untuk mencapai maksimal jika bernilai 1 semua akan mencapai rank maksimal. Kemudian aturannya nilai A itu pertamanya 0. Untuk mencapai maksimalnya sisanya 1. Ya. Jadi ini aturannya harus 0. Ini minimalnya 0 semua. Nah, maka maksimalnya 1. 1 semua. Isi dengan 1 semua. Tapi karena aturannya nilai pertama harus 0, maka ini juga harus 0. Nah, jumlah, nah yang di bawahnya ada 1, 1, 1, 1, 1, 1 itu nilai di atasnya di jumlah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Kenapa tambahkan? Nah, di sini bernilai 1 maksimal. Itu totalnya 127. Nah, coba dihitung ya di kalkulator kalau tidak percaya. Jumlahnya 127. Jadi network bit kelas A address maksimum oktet pertamanya adalah 127. Ya, jadi network address kelas A. Nah, seperti ini. Nah, kalau begitu setelah network diketahui, host address-nya berapa? Host address kelas A. Dari format di atas kita bisa lihat space untuk host address kelas A adalah 3 byte atau 3 oktet. Ini ingat nggak konsepnya di sini ya? Kelas A itu network, host. Nah, network ini 1 oktet. Network address berarti 8 bitnya di sini ya. Nah, sedangkan kalau host address berarti host berarti 888 kan begitu ya. Nah, ada 24, 8 tambah 8 16 tambah 8 24. Jadi sama dengan 24 bit, berarti 2 pangkat 24. Maka hasilnya untuk host address-nya adalah 16 juta sekian atau 16.777.216 address. Jadi host address kelas A totalnya 16 juta. Wow, banyak juga ya. Oke, alamat networknya yang valid adalah 1 sampai 126 alamat networknya tadi. Sedangkan hostnya adalah 1 sampai 254 setiap oktetnya. Oke, maka kenapa tidak dipentogin atau pentoginnya bahasanya? Tidak dimaksimalin sampai 255 begitu kan? Karena nilai 255 itu identik dengan alamat broadcast. Nanti dibahas ya setelah ini ke bawah. Jadi misalkan IP address-nya 10.123. Nah, maka 10 ini adalah network address-nya. Ya. Jadi sudah dibahas terminologinya network address. Contohnya adalah perumahan. Host address adalah alamat aktual rumahnya atau alamat rumahnya. Jadi network address adalah kompleknya atau perumahannya. Host address adalah alamat detail rumahnya. Oke, 10 adalah network address-nya, 1 2 3 di sini adalah host address-nya hingga sampai ke nilai 11. Ya, maksudnya kalau sudah 99 oleh 10 maka ini berubah jadi 11. Nah, valid address rank kelas A, jadi yang valid yang bisa digunakan untuk kelas A, address-nya adalah, ingat saja rumus ini ya, ini rumusnya. Host bit bernilai 0 semua, jadi kalau ini hostnya 0, 0, 0, kalau angka ininya 0 semua, adalah network address. Jadi 10, 0, 0, 0, anggap saja ininya 0 semua atau 0 semua, maka ini adalah network address. Nah,
host bit bernilai 1 semua adalah broadcast address. Jadi kalau di sininya maksimal 1, berarti maksimal 1 semua tuh maksudnya 1 oktet gitu ya. 1 oktet maksimal itu 255, 255, 255. Nah, seperti ini. Jika host bit bernilai 1 semua adalah broadcast address-nya. Jadi kalau network address-nya itu di sini 0 semua. Nah, kalau ininya 255, 255 adalah broadcast, alamat broadcast. Jadi yang valid itu adalah dikurangi 1 ya. Maka valid address dari contoh tersebut adalah 10.001 sampai 10.25, 25, 255, 255, 254. Jadi jangan sampai pas 255 semua. Kalau pas 255 semua, maka alamat ini digunakan sebagai broadcast address, tidak valid untuk menjadi address kelas A gitu ya. Jadi yang validnya apa? Yang validnya 10.001 sampai 10.255, 255, 254. Jadi kalau yang ini, ya ini tidak valid. Ini untuk network address saja begitu. Bisa disebut sebagai last host atau user address. Oke ya. Lanjut ke kelas B ya. Network address kelas B berada di oktet pertama dan kedua. Ingat ya, kelas B rumusnya network host. Jadi setiap network ada 8 bit, jadi 16 ya. Aturan network address A kelas B, bit pertama dari oktet pertamanya harus bernilai 0. Harus bernilai on ya, no on bilangin 0. On atau 1. Sedangkan bit kedua harus bernilai off ya. Jadi aturannya untuk network address kelas B itu pertamanya harus on 1, yang keduanya harus off. Ini yang minimumnya. Berarti kalau minimum itu sisanya 0 semua. Nah, untuk maksimumnya berarti sisanya 1 semua. Nah, tergantung aturannya. Aturannya oktet pertama harus on 1, sedangkan bit kedua harus off ya. Nah, maka yang ada di sini yang ada nilainya 1 cuma 128, maka cuma 128 ya. Paling rendahnya minimumnya 128, sedangkan maksimumnya 1 ya. Di sini ada nilainya 128, di sini ada nilainya 32, ini ada nilainya 16. Yang di bawahnya ada angka satunya itu bernilai dijumlahkan 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 ya. Maka total jumlahnya 191. Jadi dari rumus ini network bit kelas B minimum oktet pertamanya 128, maksimum di oktet pertamanya untuk maksimumnya 191 network bit kelas B address maksimum. Jadi untuk ukuran network address kelas B adalah 16 bit. Ya, tadi ingat ya, network berarti 88 16 atau 2 oktet. Tapi mengikuti aturan pengalamatan di atas, kita punya 14 bit. Ingat, kelas B sudah dipakai 2 ya. Reserved 2 itu berarti udah dipakai 2, jadi sisanya 14 bit. Berarti 2 pangkat 14 sama dengan 16.384 network address kelas B. Jadi di kelas B itu ada berapa address? Ada 16.384 network address. Lanjut, itu network address-nya. Bagaimana host address-nya? Nah, untuk host address di kelas B, 2 byte pertama untuk network address adalah 2 byte sisanya untuk host address. Berarti 2 pangkat 16. Kan ingat rumus dari kelas B itu network host. Ya, network host. Nah, ini 8888. Jadi yang ada host ini 88 16. 2 pangkat 16 berarti 2 pangkat 16 ya. Ada 65.534 host address.
Contoh IP-nya begini nih. 172.16.30.18. Maka network address-nya adalah 172 dan 16. 172 dan host address-nya adalah 30 dan 18. Jelas kan? Harus jelas. Kalau nggak jelas, jelas-jelasin aja ya. Bisa nanti komentar atau ya tanya jawab boleh. Kemudian valid address. Nah, valid address rank kelas B. Jadi yang valid digunakan ranknya ya ini ya, rumusnya ingat nih. Host bit bernilai 0 semua adalah network address-nya. Jadi kalau ada contoh nih, kita pakai ini contohnya. 172.172.16.00 berarti ini nih adalah sebagai network address. Sedangkan host bit bernilai 1 semua adalah broadcast-nya. Jadi kalau belakangnya 255 ini adalah broadcast address ya. Tidak valid untuk digunakan sebagai network address ya. Ingat yang terakhir 255 digunakan untuk broadcast address, maka valid address rank kelas B dari contoh tersebut dimulai dari 172.16.01 sampai belakangnya 254. Oke ya. Kita lanjut ke network address kelas C. Jadi yang penting kita paham rumusnya, maka kita dengan mudah ya pengalamannya. Baik. Nah, kita sampai ke yang paling gampang nih, kelas C. Kita main di 3 bit pertama di oktet ya. Ingat rumusnya kelas C itu network, 3 kali networknya, baru terakhirnya host. Nah, berarti setiap network itu 8 bit, berarti 8, 8, 8, 16, 24. Aturan network address kelas C adalah 2 bit pertama harus bernilai 0. Ini aturannya yang dipegang. 2 bit pertama harus bernilai on atau 1. Berarti 2 bit pertama harus bernilai on. 1, 1. Karena minimum semuanya 0. Sedangkan bit ketiga harus bernilai off. Nah, untuk nilai maksimum tetap aturannya dipakai dulu. 1, 1. Ya. Ini kan 2 bit pertamanya harus 1, 1 dan 0. Ini aturannya. Setelah selesai aturannya maksimum berarti 1 semua. Ini jumlah untuk yang minimum 18 tambah 64 itu 92. Sedangkan yang maksimum nilainya 128 ditambah 64 ditambah 16 ditambah 84 21. Maka totalnya 22. Nah, ini binernya. Jadi 192 adalah network kelas C, address minimum dari 3 bit oktet pertama. Jadi 223 adalah dari maksimum 3 oktet pertama ya. Oke, lanjut. Untuk ukuran address kelas C adalah 3 oktet atau 24 bit. Tapi 3 bitnya reserved dipakai ya. Jadi kelas C itu 3 oktet atau 24 bit. Tapi 24 itu dikurangi 3, artinya 3-nya udah kepake ya, udah dipesan ya, udah digunakan. Maka sisanya kan 21. 2 pangkat 21 maka sama dengan untuk network address-nya 2.097.152 ya. Nah, host address-nya cuma satu kan, network host. Nah, host itu ya 1 oktet 8 atau 8 bit atau 1 byte yang terakhir. Nah, ini contohnya nih. Jadi kalau 1 byte terakhir ya berapa? 225 ya. Cuma dikurangi 1 jadi 255 sorry. 255 dikurangi 1 jadi 254. Contoh IP address seperti ini nih, 192.168.12.33. Maka network address-nya adalah 3 oktet ya. 192, 168, 12. Nah, sisanya 33 itu adalah host address-nya. Jadi gampang ya. Nah, maka valid address rank kelas C. Nah, ingat aturannya. Jika 0 hostnya, maka ini adalah network address. Nah, tapi jika maksimal 1, 255, maka ini adalah broadcast. Tinggal dikurangi 1 jadi 254. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya network kelas D dan kelas E itu ada ya.
Perhatikan nih, kelas C, network address-nya berarti di 223 kan. Nah, maka 224 dan seterusnya itu digunakan untuk multicast yang range-nya 224.00 sampai 239 255 255. Inilah kelas D. Nah, beberapa protokol yang menggunakan alamat multicast adalah routing protokol seperti EIGRP dan OSPF. Alamat tersebut digunakan untuk menyebarkan informasi routing ya. Jadi digunakan untuk routing. Jadi kelas D itu digunakan untuk routing. Sedangkan kelas E range-nya 240 dan seterusnya digunakan untuk scientific purpose, future use ya. Jadi untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Tidak kita bahas terlalu panjang ya. Jadi ingat saja range-nya. Jadi range-nya 240 itu udah kelas E dan ini udah digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Lanjut. Nah, ini tidak semua IP address ini reserved address ya. IP mana saja yang sudah reserved. Reserved berarti udah dipakai, udah dipesan atau udah di booking ya. Reserved. Nah, ini rangkumannya biar nggak bingung ya. Nilai 0 semua di host address menunjukkan alamat network. Jadi kalau di belakang kelas A misalkan 0 semua, berarti itu adalah alamat network. Nilai 1 semua di host address menunjukkan seluruh host di network tertentu ya. Nilai 0 semua di keseluruhan IP address artinya network manapun. Ini yang sudah dipakai ya. Nilai 1 semua di keseluruhan IP address berarti itu adalah fungsinya broadcast ke seluruh host di seluruh network ataupun network tertentu. Jadi itu sudah dipakai. Kemudian loopback address seperti 127.00. Nah, ini berarti IP yang sudah digunakan. Nah, ini biasanya untuk loopback atau digunakan untuk dirinya sendiri, untuk server sendiri ya. Nah, biasanya untuk local host. Kemudian ada reserver address IP 4 itu adalah contohnya network 169.254.00/16 ya. Nah, ini sering juga disebut APIPA. APIPA, iya. Oke. Berikut penjelasan dan contohnya beberapa dengan subnetting. Subnetting ya. Nanti lah itu mah. Nah, nilai 0 atau 1 di host address, contohnya alamat seperti ini nih, 172.16.30.19. Alamat tersebut kan kelas B. Adalah network address-nya 30. 172.16 adalah network address-nya, sedangkan 30 dan 19 adalah host address-nya. Maka kalau kita uraikan menjadi seperti ini, nilai 0 semua di bit host address-nya, ini pakai bit, 0-nya 00. 172.16.00 atau digambarkan seperti ini. Artinya network address ini 172 adalah 172.17.00 ya. Ini berikutnya. Jadi kalau ditulisnya bitnya pakai 0 ya, disingkatnya seperti ini, ya sama saja seperti ini ya. Nilai 1 semua di bit host address. Artinya seluruh host yang berada di network 172.16 alias broadcast ya. Nah, ini pegang ya. Aturan ini sama saja baik untuk network yang kelas full mengikuti kaidah pengkelasan IP. Oke. Ini sebenarnya tadi sama ya. Pokoknya kalau di belakangnya 0 semua. Ini yang kedua nih. Nilai 0 dan 1 semua di keseluruhan IP address. Ini kita lagi bahas subnetting ya. Yang ada kaitannya dengan subnetting. Nah, kita bisa skip ini. B. Nilai 0 dan 1 semua di keseluruhan IP address. Jadi kalau ada 0 semua, 1 semua di keseluruhan IP address itu apa artinya gitu ya. Misalkan begini, nilai bitnya 0 semua. Jadi ini adalah sudah dipakai. Ya, ini kita lagi masih membahas reserved IP 4 ya. Jadi kalau ada
nol semua. Berarti ini apa namanya tadi sudah dipakai ya reserved gitu ya. Artinya network manapun contohnya bisa kamu temukan di tabel routing. Jika alamatnya 000 maka itu adalah default route ya. Kemudian jika nilainya satu semua 255, 255, 255, 255 gitu ya. Artinya broadcast address ke seluruh network atau network tertentu. Jadi khusus untuk contoh kedua kita harus sudah paham seperti apa broadcast. Jika paket dikirim ke alamat 255 dan seterusnya, maka pesan akan di-broadcast ke semua network atau ke network tertentu. Ya, tergantunglah siapa yang broadcast gitu ya. Oke. Kemudian yang terpakai lagi yang IP reserved itu adalah contohnya 127.0.0.0. Nah, ini adalah yang sering digunakan atau yang sering disebut juga localhost. Di komputer kita diinstal local server, maka IP-nya seperti ini. Seolah-olah komputer kita sendiri itu adalah server, padahal satu server. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini yang disebut APIPA ya. Saat kita menggunakan protokol DHCP, Dynamic Host Control Protocol, Configuration Protocol, dan gagal mendapatkan alokasi address, biasanya otomatis digantikan dengan alamat. Nah, otomatis ganti alamatnya itu menjadi 169, 254, 46, 128 dan sebagainya. Oke, gambarnya seperti ini. Kemudian ada lagi selain reserved IP juga ada private IP address. Bukan les ya, ini privat ini ya. Kita sudah bahas IP address secara menyeluruh di bagian kelas A, B dan C, kelas D dan E. Namun tidak semua kelas IP address bisa kita gunakan ya, assign ya. Tidak bisa kita assign ke interface karena digunakan untuk kebutuhan khusus. Jadi tidak semua IP address bisa kita gunakan atau assign ke interface. Ada beberapa yang sudah dipesan reserved dan juga ada yang desain untuk kepentingan umum ya atau untuk kepentingan yang lebih khusus. Sampai sini udah nyambung ya. Nah, kita rangkum lagi nih range-nya. Contoh kelas A itu 100 sampai 126.000 ya. 1 sampai 26, kelas B 128 sampai 190 191 gitu ya. Kelas C 192 dan seterusnya. Oke. Lanjut dulu. Nah, biar kita nggak bingung, kita sudah sediakan tabel IP4 class full allocation. Nah, kelas A yang udah kelas full itu 100 126 126 126 255 255. Nah, yang di sini berarti kelas full allocation sudah full ya. Bisa dialokasikan secara full. Kemudian kalau kelas B-nya 128 sampai 191. Ini belakangnya berarti kan 555 semua, berarti ini adalah broadcast ya. Kelas C 192.0.0.0. Berarti yang ininya maksimalnya sampai 223, 255, 255. Kemudian kelas D ya. Dan kelas E. Oke, kemudian yang ke tadi IP4 kelas full allocation, sekarang IP4 full address range. Jadi alamat-alamat yang sudah full, contohnya 1000.925.2525. Jadi ini tidak bisa ini privat ya, termasuk privat. 128.000 127. Nah, bedanya 15 25. Kemudian untuk kelas C-nya 192.000 192 lagi masih di apa namanya 192 sampai 192 167 255 255. Oke.
Ini tabel-tabelnya bisa nanti materi bisa download. Ini untuk IP4 private address rank. Kemudian IP4 public address rank ya. Kita lihat kodenya, kalau yang coklat adalah IP private address, yang hijau langit IP public address, dan yang pink adalah IP public address. Oke, sampai sini kita lanjut ya. Untuk memahami private IP address, ada pemahaman penting di sini yang sering kita tidak mengerti bagi kamu yang baru belajar jaringan komputer. Ingat nih, seluruh perangkat-perangkat di dunia ini yang saling terhubung, mereka menggunakan IP publik. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti ini nih. Gitu ya. Laptop yang kita gunakan menggunakan IP privat, tapi bisa internetan. Kenapa? Dikarenakan ia privat tadi diterjemahkan menjadi IP publik. Dalam hal ini dilakukan oleh ISP. Misal kalau kita pakai modem atau sewa internet kabel gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi ilustrasi internet itu, semua yang terhubung ke internet itu menggunakan IP publik. Padahal IP yang kita punya di laptop kita itu adalah IP privat. Kok bisa gitu? Nah, bisa karena ada NAT, Network Address Translation. Jadi diterjemahkan, ditranslasikan dulu, dirubah dari IP lokal itu menjadi IP public. Jenis-jenis IP address berdasarkan sifatnya dalam mengirimkan trafik ataupun paket. IP address dibagi-bagi lagi nih. Jadi yang pertama, loopback. Sudah bahas, loopback adalah local host, server lokal. Kemudian unicast, nanti kita bahas di bawah, layer 2 dan layer 3 serta multicast. Coba kita lihat ya. Loopback. Nah, unicast. Jadi loopback kita nggak cukup jelaskan lagi ya, sudah jelas doang. Kemudian unicast ini umumnya trafik di jaringan terjadi secara one to one dari satu perangkat menuju ke satu perangkat yang lain. Jenis inilah yang disebut sebagai unicast. Nah, coba kita buat skenario komputer sederhana ya, seperti ini contohnya. Server mengirimkan paket ke klien 10, klien 1, klien 2. Nah, ini kenapa klien 3 nggak diberi ya? Contohnya yang dicontohkan adalah klien 1 dan klien 2. Terdapat server video untuk streaming beberapa user. 2 user antara 10.1 dan 10.2 dari mana terdapat sebagai penerima siaran, sedangkan user 10.3 tidak terdapat. Jadi unicast ini pengiriman terjadi host to host, trafik jaringan terjadi secara one to one dari satu perangkat menuju ke perangkat yang lain. Itu disebut host to host ya. Maaf, disebut unicast. Oke, kemudian broadcast. Kita lihat gambar aja ya. Server streaming mengirimkan broadcast, maka kalau broadcast berarti seluruh network, seluruh host, seluruh komputer yang ada di situ menerimanya dengan paksa ya, mau tidak mau menerima broadcast. Oke, layer 2 broadcast dan layer 3 broadcast ini sebenarnya nggak usah dibahas ya, lewat aja tapi nggak apa-apa. Alamatnya adalah menggunakan hexa ya, FF. Layer 2 broadcast ini tidak bisa kita pakai ping begitu saja. Atau saya tidak tahu toolsnya nih, ya nggak tahu lah ngepingnya gimana gitu. Yang jelas kalau kita sudah mengerti tentang OSI layer atau TCP/IP, alamat ini adalah hasil translasi di perubahan yang dilakukan oleh pesan ARP, Address Resolution Protocol, terhadap alamat yang mau alamat tujuan paket. Kemudian
Layer 3 broadcast. Nah, kalau layer 3 itu apa? Kalau layer 3 pada TCP/IP adalah eh, IP ya, Internet Protocol. Syarat alamat broadcast adalah apabila bit hostnya bernilai 1 atau on. Lah, oke ya. Kita masih ingat kan tentang bit host dan network pada materi IP. Oke, lanjut. Kemudian multicast. Multicast berarti sebuah host bisa mengirim trafik yang ditujukan ke multi host specific grouping. Ya. Host bisa siapa saja, bisa server, bisa juga browser. Nah, misalkan ya, seperti ini ya, multicast itu tadi. Nah, dari server, video streaming, kemudian ke router. Nah, maksud dari multicast ini adalah memberikannya yang masih dalam satu grup. Ya. Oke, Anycast. Nah, kalau Anycast ada mirip-miripnya dengan multicast tadi ya. Gambarnya seperti ini. Jadi user mengirim ke server, maka oleh router dicarikan server yang terdekat. Ya. Simpulannya, menguasai IP address tidak cukup dalam hitungan sehari, seminggu, bahkan butuh berbulan hingga bertahun. Goalnya nanti kita bisa mengalokasikan IP dengan efektif di network yang kita kelola. Jadi skill yang harus kita miliki adalah subnetting, summarization address, dan kita akan bahas selanjutnya untuk baik. Dari saya terima kasih, semoga bermanfaat dan meraih pemahaman tentang IP address dan cara pengelamatannya. Dari saya mohon maaf kalau kekurangan salah perkataan perbuatan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.